Udah direkod belum? Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari Prodi Fakultas Informatika eh, Universitas Cyber Asia pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer diampu oleh Bapak Dr. Dwi Prasetyo Eskom. Nah, pada mata kuliah ini kami akan mempresentasikan, eh, menjelaskan mengenai tugas bagaimana mengenal jantung komputer. Baik, sebelum uh, kita membahas apa saja materi yang akan kita sampaikan, mungkin saya akan perkenalkan dulu anggota dari kelompok 9 ini siapa saja. Oke, yang pertama itu ada Alfian Retno Prasetyo dengan NIM 230401010222. Lalu dengan saya, Diana Zuniarti, dengan NIM 230401010302. Lalu ada Fadel Firdaus dengan NIM 230401010300. Lalu ada Kevin Francisco dengan NIM 230401010244. Lalu ada Muhammad Diki Ilhamsyah dengan NIM 230401010303. Oke, baik. Jadi apa saja sih yang akan kita bahas pada presentasi kali ini? Nah, di sini kita akan menjelaskan bagaimana struktur dan organisasi dasar komputer modern, lalu apa saja perbedaan antara arsitektur von Neumann dan Harvard. Lalu nomor 3, bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi organisasi komputer. Dan yang terakhir adalah apa saja tantangan utama dalam pengembangan arsitektur komputer masa depan. Oke, baik. Sebelum kita membahas rumusan masalah tadi, mungkin saya akan beri sedikit gambaran mengenai apa sih arsitektur dan organisasi komputer. Oke, jadi perkembangan teknologi komputer ini telah mengalami evolusi yang sangat pesat gitu. Sejak pertama kali diperkenalkan di organisasi komputer ini sebagai fondasi dari sistem komutasi modern yang memainkan peran krusial dalam menentukan kinerja dan efisiensi sebuah sistem komputer. Dan pemahaman mendalam mengenai organisasi komputer ini menjadi semakin penting dengan seiring kompleksitas teknologi yang terus meningkat. Oke, jadi pengertiannya itu mungkin kita bahas dulu ya tentang pengertian arsitektur komputer itu seperti apa. Jadi arsitektur komputer itu lebih mengarah pada rancangan logis dari sebuah sistem komputer yang mencakup seperti set instruksi atau struktur data dan pengoptimalan yang menentukan cara kinerja sebuah komputer gitu. Dan arsitektur ini lebih fokus pada aspek yang dilihat oleh programmer seperti set instruksi, ISA atau instruksi set arsitektur dengan mode pengalamatan atau dan struktur memori. Dan sedangkan pada organisasi komputer itu lebih mengarah kepada implementasi, yaitu bagaimana memori atau memori prosesor atau input output itu dihubungkan secara fisik gitu, dan bagaimana mereka bekerja sama untuk menjalankan tugasnya seperti itu. Oke, ya mungkin untuk detailnya akan kita bahas di rumusan-rumusan masalah yang telah saya sampaikan sebelumnya. Ya,
Mungkin langsung saja, yang pertama kita bahas mengenai struktur organisasi dasar komputer modern. Gitu. Ya, mungkin Salvian bisa ambil alih untuk penjelasannya. Silakan, terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang struktur dan organisasi dasar komputer modern, yang dimana hal ini didasarkan pada arsitektur von Neumann yang pertama kali diperkenalkan oleh John von Neumann pada tahun 1945. Komputer modern secara umum memiliki tiga komponen utama, yaitu CPU, memori utama, dan perangkat input atau output. Boleh di next. Nah, yang pertama ada CPU. CPU adalah komputer yang terdiri dari unit kontrol, unit aritmatika dan logika atau ALU, serta register. Unit kontrol ini bertugas untuk mengelola dan mengarahkan aliran data antara komponen, sementara ALU menangani operasi matematika dan logika. Nah, register adalah tempat penyimpanan data sementara yang sangat cepat untuk operasi yang sedang berlangsung. CPU juga memiliki cache, yaitu memori kecil berkecepatan tinggi yang menyimpan data yang sering diakses untuk mempercepat proses komputasi. Boleh di next. Yang selanjutnya adalah memori utama atau RAM. Random Access Memory ini digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU sebelumnya. Memori ini bersifat volatil, artinya data akan hilang ketika ada yang dimatikan. Selain memori utama, komputer juga memiliki memori sekunder seperti hard drive atau SSD, yang dimana digunakan untuk penyimpanan jangka panjang. SSD ini lebih cepat dibandingkan hard drive konvensional karena tidak memiliki komponen mekanis yang bergerak, sehingga bisa mempercepat waktu akses data. Boleh next. Dan yang terakhir adalah perangkat input atau output. Eh, Perangkat input atau output ini memungkinkan komputer untuk berinteraksi dengan pengguna atau perangkat lain. Perangkat input seperti keyboard dan mouse digunakan untuk memberikan data atau instruksi ke komputer. Nah, sedangkan perangkat output seperti monitor dan printer ini digunakan untuk menampilkan hasil dari pemrosesan data. Beberapa perangkat seperti layar sentuh ini berfungsi sebagai input dan output sekaligus. Semua komponen ini terhubung melalui sistem bus yang terdiri dari bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Bus data berfungsi untuk mentransfer data antar komponen, lalu bus alamat itu tugasnya untuk mengatur lokasi data di memori, dan bus kontrol mengelola sinyal kontrol untuk sinkronisasi. Nah, kecepatan dan efisiensi bus ini sangat berpengaruh terhadap kinerja komputer. Dengan organisasi ini, komputer modern mampu menjalankan berbagai tugas dengan kecepatan tinggi, mulai dari pengolahan data hingga komunikasi jaringan. Berkat kerjasama antara perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang secara efisien. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mas Fadel. Baik, terima kasih Mas Alfian atas penjelasannya. Sekarang saya akan membahas tentang perbedaan antara arsitektur von Neumann dan Harvard. Jadi perbedaan antara arsitektur von Neumann dan Harvard dapat dilihat pada cara keduanya mengatur memori dan jalur data. Jadi sebelum kita memasuki perbandingan antara von Neumann dan Harvard, baiknya mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu keduanya. Jadi arsitektur von Neumann, dalam arsitektur ini, program dan data disimpan di dalam satu memori yang sama, serta menggunakan jalur data atau bus yang sama untuk mengakses keduanya. Hal ini menyebabkan adanya von Neumann bottleneck, di mana kecepatan akses data dan instruksi menjadi terbatas karena hanya satu operasi yang bisa dilakukan dalam satu waktu. Sedangkan berbeda dengan von Neumann, arsitektur Harvard memisahkan memori untuk program atau instruksi dan data. Dengan jalur data yang berbeda, sistem ini dapat membaca instruksi dan data secara bersamaan, meningkatkan efisiensi pemrosesan. Lalu kita akan memasuki perbandingannya antara von Neumann dan Harvard ya. Dalam segi aspek, di sini ada memori.
Untuk von Neumann, satu memori digunakan untuk program dan data. Jadi program dan data itu digunakan dalam satu memori. Sedangkan Harvard itu memori terpisah untuk program dan data. Jadi untuk program dan data itu digunakan dengan memori yang terpisah. Lalu selanjutnya dalam segi aspek bus, bus ini maksudnya jalur data ya, bukan bus kendaraan yang mobil besar itu. Ya, jadi jalur bus ini dalam von Neumann menggunakan bus yang sama untuk instruksi dan data. Sedangkan Harvard menggunakan bus terpisah untuk instruksi dan data. Untuk kecepatan akses, von Neumann lebih lambat karena data dan instruksi berbagi jalur. Karena ini kan instruksi dan datanya ada di satu jalur dan dia harus berbagi jalur gitu. Makanya dia akan lebih lambat. Sedangkan Harvard itu dia lebih cepat karena data dan instruksi diakses secara paralel ya. Paralel itu maksudnya bisa bercabang. Jadi kedua instruksi dan data ini bisa berjalan bersamaan. Dan untuk kompleksitasnya, von Neumann itu lebih sederhana dan lebih mudah diimplementasikan, sedangkan Harvard lebih kompleks karena memerlukan jalur dan memori tambahan. Dan contoh penggunaannya, von Neumann banyak digunakan dalam komputer umum seperti PC. Sedangkan Harvard digunakan dalam perangkat tertanam seperti microcontroller. Microcontroller itu ya semacam chip yang berfungsi sebagai komputer kecil untuk melakukan tugas tertentu ya, contohnya seperti prosesor, memori, dan input-output. Nah, selanjutnya contoh ilustrasinya, saya akan mengumpamakan von Neumann itu ya, bayangkan misalnya ada satu jalan raya yang digunakan untuk kendaraan mengangkut penumpang dan barang. Semua harus menunggu giliran, jadi mengantri dalam satu jalan itu, antri untuk mengangkut penumpang dan barang sehingga rawan terjadi kemacetan. Sedangkan Harvard itu seumpama ada dua jalan yang terpisah, satu untuk penumpang dan satunya untuk barang. Jadi kedua jalur ini dapat digunakan bersamaan tanpa gangguan sehingga dapat mengurangi kemacetan. Ya mungkin seperti itu penjelasan dari saya, bisa dilanjutkan oleh saudara Kevin Francisco. Ya, Kevin Francisco ya, untuk materi selanjutnya. Sorry, untuk selanjutnya silakan Mas Fadel Firdaus. Ya, selanjutnya pengaruh organisasi mungkin bisa dibawakan oleh Ya. Baik, terima kasih Mas Alfian. Selanjutnya silakan Mas Fadel. Maaf Kak, tadi sudah saya jelaskan ya untuk yang perbandingannya. Mungkin selanjutnya untuk pengaruh organisasi komputer bisa dilanjutkan oleh Mas Diki. Oh, iya. Oke, selanjutnya materi saya yaitu pengaruh organisasi. Sebentar. Jadi selanjutnya materi saya ketiga pengaruh organisasi komputer dalam perkembangan teknologi. Yang pertama, peningkatan kemampuan pemrosesan data. Penggunaan arsitektur multicore dan paralelisme memungkinkan komputer modern menangani tugas lebih kompleks seperti big data, AI, dan simulasi ilmiah. Jadi seperti yang dilihat pada perkembangan zaman sekarang seperti yang kita tahu ada perusahaan yang namanya adalah Nvidia, di mana Nvidia terus mengembangkan produksinya untuk baik itu grafik data ataupun prosesornya juga. Jadi yang utama itu sebenarnya adalah prosesornya, namun juga harus disokong oleh grafik data. Jadi grafik data yang dikembangkan Nvidia saat ini bisa digunakan untuk AI
AI yang kita gunakan saat ini juga. Banyak contoh ada OpenAI, ada yang baru muncul, yang baru itu ya ada DeepSeek ya yang digunakan untuk membantu programmer. Ada juga Perplexity AI dan masih banyak lagi AI yang lain. AI untuk saat ini baru muncul belakangan ini. Saya kira waktu zaman COVID itu penggunaan AI itu mulai marak digunakan. Jadi eh, sangat membantu baik di dunia kerja maupun di dunia kuliah atau di dunia pembelajaran. Yang nomor dua selanjutnya yaitu inovasi dalam organisasi memori dan penyimpanan. Pengembangan memori cache dan SSD mempercepat akses data dan meningkatkan pengalaman pengguna, serta mendukung aplikasi berbasis cloud memungkinkan penyimpanan data secara efisien. Jadi seperti yang kita tahu ketika cache suatu handphone ataupun itu suatu komputer itu jika semakin besar maka akan semakin cepat mengakses sesuatu. Jadi cache itu ibarat sebuah penyimpanan sementara. Jadi ketika kita anggap saja kita membuka sebuah halaman Facebook, itu kita sebenarnya sudah menyimpan cache di browser kita. Jadi ketika kita membuka halaman Facebook tersebut lagi, kita tidak perlu mendapatkan data ke internet. Jadi kita sudah mendapatkan datanya di browser kita. Jadi cache itu ibarat penyimpanan sementara pada komputer atau HP kita. Namun jika ketika device kita mati atau kita tutup browsernya, terkadang cache akan terhapus. Namun kita juga bisa menghapusnya sendiri melewati pengaturan. Lalu yang SSD mempercepat akses data. Seperti yang kita tahu saat ini kita sudah menggunakan SSD, bahkan sudah lebih dari SSD, yaitu ada M.2 itu sudah di atas SSD ya. Jadi SSD ini sudah beberapa tahun yang lalu, jadi sekarang semakin berkembang. Oke, selanjutnya ini ada pengaruh terhadap teknologi jaringan dan IoT. Organisasi komputer yang canggih mendukung teknologi jaringan yang lebih kuat, mempercepat adopsi IoT dan meningkatkan konektivitas global. Untuk sekarang saya rasa untuk IoT belum terlalu marak ya, tapi saya rasa sekitar 5 tahun atau 10 tahun ke depan pasti IoT akan banyak loker ataupun banyak yang membutuhkan, karena contohnya saja IoT itu sekarang bisa serba otomatis. Contohnya saja untuk parkir mobil, untuk eh, untuk menyalakan lampu rumah kita bisa menggunakan jarak jauh, untuk mengatur listrik, dan masih banyak lagi IoT yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kehidupan kita. Selanjutnya yang nomor 4, inovasi dalam perangkat kecil dan portable. Organisasi komputer yang optimal memungkinkan perangkat kecil seperti smartphone dan tablet memiliki performa tinggi dengan gaya rendah, mengubah gaya hidup digital. Jadi di sini semakin contohnya saja, sekarang kita sudah ada jam tangan ataupun yang terbaru itu sudah ada cincin ya. Jadi dengan cincin itu kita sudah bisa mendeteksi detak jantung, aliran darah, dan masih banyak lagi fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Jadi semakin kecil alatnya tapi juga bisa semakin kompleks, karena itu juga berkat dari inovasi dari perkembangan teknologi. Selanjutnya yaitu 5, komputasi kuantum dan neuromorfik. Komputasi kuantum ini belum istilahnya belum terlalu publik digunakan, hanya beberapa perusahaan besar yang menggunakannya, karena komputasi kuantum ini adalah inovasi dari penggunaan komputer-komputer yang sekarang. Jadi nantinya ketika kita sudah memasuki era komputasi kuantum, komputer yang kita rasa sekarang akses itu sudah cepat, nanti akan semakin lebih cepat lagi, karena sudah menggunakan ilmu dari komputasi kuantum. Mungkin bisa sekitar 10-20 tahun lagi, masih lebih, karena teknologi ini masih dalam proses pengembangan. Oke, saya rasa cukup untuk materi saya. Berikutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Kevin. Sorry Mas Kevin, on unmute.
Oke, terima kasih Bang Diki. Selanjutnya kita membahas rumusan masalah yang keempat ya. Tantangan dalam pengembangan arsitektur komputer masa depan. Nomor satu ya, batasan hukum Moore ya, di mana ukuran transistor itu semakin kecil mendekati batas eh, fisik atom. Ya. Jadi sehingga sulit untuk meningkatkan performa komputer hanya memperkecil komponen. Jadi kita bayangkan ya. Jadi kita bayangkan itu kalian itu ingin membuat mainan Lego ya, semakin kecil dan detail. Awalnya kamu bisa terus membuat potongan Lego itu lebih kecil dan kecil. Tetapi pada suatu titik potongan Lego itu akan menjadi begitu kecil sehingga tidak bisa dibuat lagi dengan presisi, akan rusak atau tidak berfungsi dengan baik, dan ukurannya itu mendekati molekul atau atom. Jadi, begitulah dengan transistor di dalam komputer selama puluhan tahun. Para insinyur itu bisa terus membuat transistor komponen dasar di chip komputer yang semakin kecil. Ingat ya, transistor itu komponen dasar di chip komputer gitu. Jadi, misalnya nih, transistor itu semakin kecil yang membuat komputernya itu semakin cepat, semakin hemat energi, dan semakin compact. Nah, tetapi sekarang itu transistor itu sudah hampir seukuran beberapa atom gitu. Jadi tidak bisa diperkecil lagi karena akan terganggu oleh efek kuantum aneh, sulit dikontrol dengan presisi. Presisi yang terakhir itu tidak bisa berfungsi normal ya. Jadi intinya tuh apa? Hukum Moore itu menggambarkan bahwa kita sudah mendekati batas fisik gitu dalam membuat komponen komputer lebih kecil. Jadi para insinyur itu sekarang harus menemukan cara baru untuk membuat komputer lebih canggih, bukan sekadar membuat komponennya lebih kecil gitu. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Kompleksitas arsitektur paralel ya. Komputasi paralel seringkali menghadapi bootleg ya dalam sinkronisasi dan akses memori secara bersamaan gitu. Sehingga membatasi keuntungan dan dari peningkatan jumlah core ya. Jadi coba kita bayangkan ya, suatu kelompok pekerja yang membangun sebuah gedung ya. Tantangan komputasi paralel seperti pembangunan gedung ya. Awalnya itu tambah saja pekerja akan terlihat lebih cepat ya. Jadi, tapi pada titik tertentu menambah pekerja justru membuat pekerjaan itu lebih lambat. Ya, kenapa bisa gitu kan? Kenapa bisa lambat gitu? Yang pertama itu ya, para pekerja itu harus terus berkomunikasi. Yang kedua, mereka berbagi alat dan ruang kerja. Yang kedua itu koordinasinya menjadi lebih semakin rumit. Dan yang keempat itu waktu untuk saling mengukur dan berkomunikasi makin lama gitu. Sama halnya dengan komputer ya. Menambah core atau prosesor itu ya tidak selalu membuat komputer itu lebih cepat ya. Yang kedua, komunikasi antar core itu memakan waktu. Yang ketiga, berbagai memori ya membutuhkan waktu sinkronisasi. Itu yang terakhir adalah kompleksitas koordinasi meningkat tajam gitu. Jadi intinya itu apa? Komputasi paralel itu seperti mengatur kerja tim. Ya, tidak cukup bukan efisien gitu. Oke, Kak, bisa lanjut lagi? Oke, komputasi kuantum ya. Komputasi kuantum itu membutuhkan sistem yang sangat stabil ya, bebas dari gangguan lingkungan atau disebut dengan decoherence ya, dan memerlukan pendekatan baru dalam merancang perangkat lunak untuk memanfaatkan keunggulan teknologi ini ya. Jadi kalau kita menjelaskan itu ya, dekoherens itu adalah fenomena di mana objek kuantum itu kehilangan sifat keajaibannya. Kuantumnya itu hilang itu sifatnya. Jadi saat bersentuhan dengan lingkungan gitu, di lingkungan sekitarnya. Jadi kalau kita coba kita bayangkan gitu ya, seperti air pelangi gitu yang di udara gitu kan. Awalnya kan air tersebut memiliki warna-warni unik ya, dan dapat berada di mana-mana sekaligus. Tapi begitu tersentuh atau terkena angin gitu kan, warna-warni tersebut itu langsung hilang gitu dan berubah menjadi tetesan air biasa gitu. Nah, sama kayak dalam dunia kuantum gitu. Partikel kecil awalnya bisa berada dalam beberapa keadaan sekaligus. Tetapi begitu berinteraksi dengan benda di sekitarnya, keunikannya itu, sifatnya itu tersebut
langsung hilang gitu dan berubah menjadi perilaku benda yang normal. Intinya kalau decoherence ya, proses di mana keajaiban dunia kuantum itu diserap oleh lingkungan sekitarnya. Oke, kita lanjut yang keempat ya, arsitektur akselerator khusus ya. Akselerator ini harus terus dioptimalkan untuk mendukung model AI yang semakin besar dan kompleks ya. Sambil tetap hemat daya dan terjangkau. Di Kalau kita memikirkannya itu akselerator AI itu seperti mesin super gitu, spesialis gitu khusus. Jadi tugasnya itu kayak misalnya kayak mengerjakan tugas AI dengan kecepatan luar biasa, harus bisa menangani model AI yang semakin kompleks ya. Dan tapi dia di sisi lain gitu kan, walaupun dia itu semakin kompleks, tapi dia tetap hemat energi gitu dan tetap terjangkau biayanya gitu. Eh, Tantangan utamanya itu gimana gitu kan. Misalnya itu kayak seperti kita kasih contoh ya, seperti atlet yang harus terus meningkatkan performa gitu, tanpa menghabiskan terlalu banyak energi dan juga tetap dalam batas biaya yang masuk akal gitu. Jadi intinya itu akselerator itu khusus AI gitu, harus terus berkembang pintar, cepat, irit, dan tentu juga murah gitu. Silakan Kak, lanjut lagi. Ya baik, terima kasih. Kak, nomor 5. Oh, Oke, selanjutnya nomor 5 ya, keamanan arsitektur komputer. Dengan meningkatnya jumlah perangkat yang saling terhubung dalam Internet of Things atau disebut dengan IoT gitu. Jadi ancaman terhadap privasi dan serangan cyber itu menjadi semakin yang serius ya. Karena jadi mendesain arsitektur yang tahan terhadap serangan keamanan tanpa mengorbankan performa itu adalah tantangan yang cukup signifikan. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Silakan Kak Diana. ya baik, terima kasih semuanya. Baik, jadi uh, mungkin pembahasan dari topik-topik yang sudah kita sampaikan semuanya ya. Ya, mungkin di sini saya simpulkan uh, saya simpulkan sedikit terkait apa yang udah kita sampaikan tadi. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa organisasi komputer modern ini dibangun di atas fondasi arsitektur von Neumann yang unit proses memori dan perangkat IOPS dalam sistem integrasi sistem. Jadi arsitektur ini memungkinkan fleksibilitas dalam eksekusi program meskipun memiliki keterbatasan seperti von Neumann bottleneck. Lalu sementara itu arsitektur Harvard menawarkan solusi dengan memisahkan jalur dan data sehingga meningkatkan efisiensi pemrosesan terutama pada sistem tertanam seperti microcontroller. Ya, jadi perkembangan teknologi seperti ini meningkatkan kecepatan prosesor, kapasitas memori, dan juga inovasi bus interkoneksi telah mendorong evolusi organisasi komputer memungkinkan sistem yang lebih baik, cepat dan hemat dan mampu menangani kompleksitas tugas modern seperti AI, big data atau machine learning seperti itu ya. Namun ada beberapa tantangan yang udah kita bahas sebelumnya gitu. Nah, ya mungkin di sini kita sedikit saran bahwa kita tetap terus belajar agar bisa beradaptasi dengan teknologi-teknologi komputer saat ini seperti itu. Ya, mungkin itu kesimpulannya. Lalu kemudian materi yang sudah kita sampaikan tadi, berikut beberapa referensi yang sudah kita ambil, yaitu dari beberapa buku, dari buku Computer Organization dan Design, dan juga Digital Design Computer Architecture, dan buku-buku lainnya.
Lalu kemudian selain buku, ada juga kita mengambil dari beberapa jurnal terkait arsitektur di komputer dan juga beberapa sumber online lainnya gitu. Ya, mungkin itu dulu presentasi dari kita. Sekian, mungkin ada tambahan dari teman-teman. Oke, baik. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Gimana? Udah lewat 20 menit. Kayaknya lebih deh.